Halo semuanya, balik sama gue Owen di channel FPL 62 di konten MPL Fantasy. Dan bagi yang belum tahu apa itu MPL Fantasy adalah game yang pastinya cocok banget dimainin untuk kita semua para pencinta bola. Karena game ini menggunakan analisa dan juga strategi kita dalam menyusun tim sepak bola impian kita. Dan di MPL Fantasy ini pastinya kenapa lu semua wajib banget buat mainin. Karena yang pertama daftar kompetisinya lengkap. Dan yang kedua MPL Fantasy ini hadiahnya cepet. Jadi setelah pertandingan lu bisa langsung klaim hadiah lu dan gak perlu nunggu sampai 1 musim atau 1 tahun buat nungguin hadiah lu turun gitu ya. Jadi pastinya seru banget. Dan yang terakhir, nonton bola bakal jadi lebih seru, sensasinya bakal jauh lebih berbeda karena lu gak cuma nonton doang, tapi lu ikutan deg-degan nungguin nih hasil poin tim di MPL Fantasy lu. Apakah bagus, apakah jelek, apakah lu dapatin 9 kemenangan atau enggak. Nah lu semua sebagai para pecinta bola juga pastinya lagi suka banget nontonin kompetisi Inggris gitu ya. Bisa dibilang kompetisi Inggris sebagai kompetisi yang bisa dibilang lagi rame banget, lagi naik banget pastinya. Hampir semua orang di Indonesia mungkin nontonnya kompetisi Inggris. Dan nggak afdol rasanya kalau lu nonton doang kompetisi Inggris tapi belum main MPL Fantasy. Jadi buat lo supaya nonton kompetisi Inggris wajib banget sambil main MPL Fantasy. Karena nantinya di MPL Fantasy ini bakal ada kontes spesial untuk semua pertandingan di kompetisi Inggris musim 2021. Selain itu juga MPL Fantasy ini daftar kompetisinya lengkap, banyak kontes gratis dan total hadiahnya mencapai puluhan ribu brilian kemenangan atau setara dengan jutaan saldo GoPay atau saldo link aja. Nah tadi lo denger nih, apa sih brilian kemenangan? Jadi gue bakal kasih tahu bahwa brilian kemenangan adalah hadiah yang bakal lo terima ketika lo menang dalam mengikuti kontes spesial atau kompetisi di MPL gitu ya. Dan brilian kemenangan ini bisa lo tarik menjadi saldo GoPay atau sekarang satu brilian kemenangan ini setara dengan 200 saldo GoPay atau saldo link aja. Jadi pastinya buat kalian semua bisa klaim hadiah kalian berupa brilian kemenangan. Kalian bisa pakai saldo GoPay atau saldo link aja itu buat traktir teman, buat beli baju bola atau bahkan buat dukung tim kesayangan lo semua. Jadinya nonton bola bakal jauh lebih asik sambil main MPL Fantasy karena kalau lo jago dalam nyusun tim, lo menang, lo bakal dapetin brilian kemenangan yang bisa ditarik menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Untuk sekarang, langsung aja buat kalian yang penasaran, ketik mpl.id ke browser handphone kalian. Tapi gue juga bakal tunjukin sekarang gimana caranya dari download MPL Fantasy sampai bisa nyusun tim kesayangan lo buat ngikutin kontes spesial. Oke semuanya, sekarang gue akan langsung aja ajak kalian gimana caranya. Gue akan jelasin download MPL Fantasy sampai bisa nyusun tim buat ikutin kontes spesial di MPL Fantasy. Dimana yang pertama pastikan kalian pegang handphone kalian ya. Lalu masuk ke browser kalian, ketik mpl.id kayak gue di sini, klik aja. Lalu akan ke direct ke halaman yang dimana kalian bisa langsung buat download MPL Fantasy. Dimana setelah kalian masuk, kalian tinggal langsung aja klik di sini banner download sekarang. Nanti di sana akan muncul kayak gini banner untuk kalian bisa langsung download dan juga install aplikasi MPL Fantasy. Nah lalu setelah kalian berhasil download dan juga install, jangan lupa sebelum masuk pastiin kalian menggunakan nomor atau login menggunakan nomor yang tersambung sama akun GoPay atau Gojek kalian, karena nantinya hadiah brilian kemenangan itu bisa kalian klaim melalui nomor yang tersambung menggunakan akun Gojek atau GoPay kalian. Nah setelah kalian login, di sini langsung aja klik ke Fantasi. Di situ akan muncul berbagai pilihan kompetisi yang pingin kalian ikutin. Nah di sini kayak ada beberapa kompetisi gitu ya. Di sini kayak misalnya ada kompetisi Inggris, kalian klik aja kalau kalian mau ikutin kompetisi itu, dan langsung akan ada pilihan untuk kontes-kontes dari kompetisi itu yang pingin kalian ikutin, yang mana langsung aja klik di situ dari yang banyak gratis, yang hadiahnya sampai 8.000 berlian, atau bahkan yang yang kayak misalnya hadiahnya kalian cuma main berdua gitu ya lawan orangnya. Jadi pilihan yang baik banget, terserah kalian mau ikutin yang mana. Tapi sebelum kalian ikutin, pastiin buat kalian tambahkan tim dulu sebelum kalian ikutin. Langsung aja di sini kalian bisa langsung klik pemain-pemain yang kalian mau, dari goalkeeper, defender, midfield sampai ke forward nantinya. Nah setelah itu pastiin kalian pilih kapten dan juga vice kapten, karena kapten poin akan dikali dengan 2 dan juga vice kapten poinnya akan dikali dengan 1,5. Tapi sebelum itu ingat juga bahwa satu kali kalian dalam menyusun tim ini maksimal adalah 7 pemain dari tim yang sama. Jadi kalian nggak bisa sembarangan dalam memilih pemain, dan juga pastinya ada kredit di sini kayak kredit tersisa udah 91, di mana kalian diberikan 100 kredit oleh MPL Fantasy, atau bisa dibilang budget untuk nyusun tim gitu ya. Jadi buat kalian pastiin menggunakan kredit dengan bijaksana, jangan sampai salah memilih pemain. Setelah itu langsung aja kalian ketik semua pemain mana aja yang mau kalian ikutin. Jadi kayak gitu caranya dari download MPL Fantasy sampai bisa nyusun tim. Sekarang langsung aja gue membahas atau gue mau nge-review tim gue di pertandingan kontes spesial kemarin, di pertandingan MU menghadapi dengan Crystal Palace. Oke sekarang langsung aja, khusus video ini adalah video review gue untuk tim kemarin yang gue ikutin di kontes spesial pastinya di MPL Fantasy. Di pertandingan antara Manchester United menghadapi dengan Crystal Palace,
di mana pertandingan ini berakhir dengan kemenangan Manchester United dengan skor 1-0. Crystal Palace akhirnya kalah gitu ya di kandangnya MU sendiri. Ini adalah kali pertamanya Rangnick melatih MU itu sendiri memimpin pertandingan setelah Ole dipecat gitu ya, setelah Carrick juga sebagai interim manager sekitar 3 pertandingan. Akhirnya Rangnick ini bermain dengan kita lihat sekarang. Gue akan mereview dulu tim gue ya, siapa aja yang kemarin gue mainin dalam pertandingan ini. Dimana gue menggunakan formasi 4-4-2. Lu bisa lihat 4 pemain dari Crystal Palace doang dan juga 7 pemain dari MU. Dimana ini sesuai dengan analisa gue, dimana MU akan memenangkan pertandingan ini. Jadinya gue ambil banyak pemain MU, tapi sayangnya di sini gue ambil pemain MU yang bahkan gak mencetak gol gitu ya. Gue ngambil Fred, dimana gue akan mulai dulu dari kiper. Di sini gue ambil kiper adalah Guaita. Kenapa gue ambil Guaita? Yang pertama pastinya gue mau ngisi slot gue untuk Crystal Palace. Itu yang pertama gitu ya. Jadi gue juga berharap dengan dia bakal ya dapat save lah dari tembakan-tembakan. Tapi ternyata juga nggak banyak ya save-nya, bonus poinnya. Jadi cuma dapat 2,5 poin doang. Kemudian untuk back gue pilih 4 back, 3-nya dari MU sedangkan satunya cuma dari Crystal Palace yaitu ada Guehi di situ. Dimana semuanya dari MU gue dapat clean sheet pastinya. Maguire, di sini gue juga ambil Telles, dan yang terakhir adalah Aaron Wan-Bissaka. Sayang banget ini karena gue nyusun tim beberapa jam sebelum line up keluar ya, jadi jangan ikutin gue karena ini pure karena gue sibuk banget kemarin, jadi gue nggak bisa untuk sampai liatin line upnya seperti apa. Jadi di sini gue masih masukin Aaron Wan-Bissaka yang padahal kemarin tuh main Dalot gitu ya. Jadi buat kalian semua juga infoin bahwa di MPL Fantasy ini kalian bisa susun tim setelah pertandingan atau line up-nya keluar gitu ya. Jadi buat kalian pastiin buat pilih pemain yang bakal bermain doang. Jangan kayak gue di sini, gue nggak lihat lagi line up-nya ternyata Aaron Wan-Bissaka nggak bermain, yang main cuma adalah Dalot. Jadi sekali lagi buat kalian pastiin pilih pemain yang akan bermain atau masuk ke starting 11 dari tim tersebut. Nah di sini sayang banget gue nggak pilih pemain yang bermain gitu ya, gue pilih Wan-Bissaka. Jadinya 0 poinnya di sana. Kalaupun gue mainin pemain MU gitu ya, Dalot, gue dapat 10 poin lagi ya, lumayan banget gitu ya. Poin gue hampir 60. Tapi di sini gue masukin Aaron Wan-Bissaka yang nggak bermain. Dan kemudian gue juga di sini masukin 4 midfield, 2 dari MU dan juga 2 dari Crystal Palace. Dimana dua-duanya MU di sini pemain gue blank, Bruno Fernandes dan juga McTominay. Dan dimana ternyata yang nyetak gol adalah Fred gitu ya. Dimana bener-bener semua bisa dibilang gak nyangka bahwa era pertamanya Rangnick golnya pertama adalah Fred gitu. Jadi bener-bener bisa dibilang di luar dugaan gue juga. Walaupun Fred tahu, menurut gue sendiri walaupun banyak yang bilang jelek, tapi menurut gue dia ya emang kurang sebenarnya beberapa pertandingan awal. Cuma menurut gue dia punya etos kerja yang bagus banget menurut gue sebagai CDM, itu menurut gue penting banget pastinya. Di sini akhirnya gue ambil Bruno Fernandes, pastilah ya. Siapa sih yang ngambil Bruno Fernandes? McTominay daripada Fred gue ambil. Kemudian 2 pemain Crystal Palace di sini gue ambil Gallagher dan juga Schlupp. Dimana di sini karena gue menyesuaikan budget gitu ya, karena lu pada ingat juga pastinya di MPL Fantasy kita lihat bahwa kita ada team value di situ atau kredit, kita nggak bisa pilih pemain lebih dari kredit atau 100 kredit itu. Jadi pastinya gue di sini nyesuaiin juga kredit gue, jadi gue ambil Schlupp di situ dan juga Gallagher. Kemudian vice captain dan kapten gue adalah Cristiano Ronaldo dan juga Sancho gitu ya. Gue pilih 2 striker dari MU itu sendiri dengan harapan mereka mencetak gol, ya setidaknya 1 gol atau 1 assist gitu ya. Bahkan ternyata mereka nggak nyetak apapun, nggak dapat attacking return. Yang dapat attacking return marah flat, jadinya bisa dibilang mungkin harusnya di sini gue bermain lebih aman dengan kalau gue yakin MU dapat clean sheet, gue kaptenin back atau vice captain back gitu ya buat lebih aman. Jadi pelajaran juga untuk next time-nya bahwa kita harus pastiin lagi, kita harus lihat lagi bener-bener pemain yang line up yang keluar siapa aja, jangan sampai kita pilih pemain yang nggak keluar atau nggak bermain gitu ya. Dan terakhir juga pastinya pemilihan kapten dan juga vice captain ini penting banget. Nah berikutnya gue juga mau nge-review langsung aja pertandingan kemarin, karena ini udah tim. Langsung aja sekarang gue bahas mengenai pertandingannya. Oke, untuk membahas mengenai pertandingannya di sini gue ngambil data dari fantasyfootballscout.co.uk, di mana gue langganan, gue member, gue bayar gitu ya. Gue dapetin akses premiumnya, di mana di sini gue manfaatin dengan gue punya fitur-fitur seperti ini. Gue akan share juga ke kalian semua pastinya. Jadi buat kalian bisa lihat di sini aja, biar bisa dilihat dari YouTube gue aja untuk kalian yang pingin misalnya ngeliat analisis lebih dalam gitu ya. Di sini gue langsung aja bahwa gue akan melihat bahwa average position dari kedua tim atau posisi rata-rata dari kedua tim. Lu bisa lihat di sini adalah Manchester United yang sebelah kiri
Crystal Palace di sebelah kanan dengan total XG-nya gitu ya. Crystal Palace cuma 0,75 sedangkan MU 0,93. Dan rata-rata posisi pemainnya bisa lihat ini Crystal Palace sebelah kanan mereka jauh lebih dalam gitu ya daripada MU itu sendiri, dimana kalau lihat MU di sini ada nomor 2 Lindelof dan juga nomor 5 ada Harry Maguire di sini, dimana mereka bisa dibilang 3/4 kosong gitu ya. Gaya permainan dari Rangnick kita tahu sebagai banyak yang bilang orang yang pertama kali menciptakan atau bahkan bisa dibilang memungkinkan gegenpress kembali gitu. Jadi bisa dilihat juga bahwa MU main lebih menyerang, lebih maju lebih ke atas gitu ya, sedangkan Crystal Palace jauh lebih ke dalam. Di sini lu lihat bahwa ada Tomkins dan juga ada Guehi di sini nomor 6 yang bisa dibilang posisinya hampir depan kotak penalti ya rata-ratanya. Jadi bisa bilang cukup banyak diserang pastinya dengan posisi rata-rata seperti ini, sedangkan MU juga adalah tim yang lebih banyak menyerang. Nah, setelah gue membahas mengenai posisi rata-rata dari 11 pemain MU maupun juga Crystal Palace, di sini gue akan melihat juga XG shot atau peta tembakan yang bisa dibilang XG-nya seberapa besar sih expected goals-nya. Kalau lihat di sini tembakan sebelah kiri MU lumayan banyak banget, ini bahkan bisa dibilang kalau lihat datanya shotnya gitu ya. Kalau lihat di sini goal threat, attempt MU sampai 16 kali dengan bisa dibilang on target di sini 3. Shotnya bisa dibilang shot akurasi 18% dengan total time ya 16 gitu ya. Jadi lumayan banyak juga pastinya. Lu bisa lihat XG-nya di mana di sini adalah golnya Fred ya. Resultnya gol di sini bisa dibilang XG dari tembakan Fred cuma 0,05, tapi ya kita tahu ya di luar kotak penalti jadi lumayan susah tapi bisa gol. Banyak juga yang nggak percaya akan hal tembakannya Fred gitu ya, terutama kaki kanan lagi kan. Dan di sini kalau lihat XG shotnya dari Crystal Palace, shotnya atau attempt-nya di sini cuma 8. Kalau lihat di sini totalnya 8. Dengan XG paling besar di sini adalah Christian Benteke di menit 6. Kalau nonton pastinya lihat juga di sini tembakannya on target gitu ya. Kemudian juga di sini XG-nya bahkan 0,4 paling tinggi dari semua pertandingan di sini, 0,4 paling besar. Jadi bisa dibilang bahwa Crystal Palace ini juga nggak banyak dapat attempt atau peluang. MU jauh lebih mendominasi permainan, menurut gue ini hal yang bagus banget pastinya. Terutama buat lu semua fans MU bisa dibilang ini hal yang baik yang menurut gue dengan adanya Rangnick. Lu semua MU menurut gue bisa bermain dengan bola lebih lama gitu, 1-2-nya lebih bagus. Dan MU pastinya ciri khas dari Rangnick juga melakukan pressing gitu ya terhadap musuh, nggak cuma diem doang. Jadi menurut gue walaupun golnya cuma 1, menurut gue ini MU ada di jalan yang benar. Jadi menurut gue so far gue happy banget dengan permainan MU walaupun gue bisa dibilang salah milih pemain. Dan kalau lihat di sini ada player statistik dari beberapa pemain. Gue ambil dari XGI-nya paling tinggi atau expected goals involvement yang paling tinggi, yaitu ada Bruno Fernandes dengan 0,56 disusul sama Benteke. Kemudian ada Ronaldo, Teles, Zaha, Rashford, dan Sancho dan lain-lain gitu ya. Di sini sesuai urutan. Dimana Bruno Fernandes kalau kita tahu pastinya udah gue bilang juga di pertandingan di review kemarin gitu ya, di preview kemarin bahwa Bruno Fernandes adalah pemain yang wajib banget. Benteke juga, tapi akhirnya gue memilih kemarin gak masukin Benteke walaupun di draft gue share ke lo semua ada. Tapi gue menyesuaikan dengan budget juga, akhirnya gue gak masukin dengan Benteke. Ronaldo di posisi ketiga 0,35 di sini dengan kalau lu lihat goal threat ya, gue pilih ke goal threat. Dengan total attempt di sini kalau total attempt Cristiano Ronaldo paling banyak sampai 5 attempt gitu, dengan 4-nya di dalam kotak penalti, 1-nya di luar. Jadi menurut gue luar biasa juga pastinya Cristiano Ronaldo dengan 8 touch dalam kotak penalti di sini. Menurut gue walaupun maksudnya gue kaptenin dia gitu ya, menurut gue kurang beruntung aja Ronaldo di pertandingan ini. Jadi menurut gue so far gue happy dengan review pertandingan ini. Nextnya buat lo semua, buat para pemain MPL, pastiin buat nonton terus video gue setelah ini, karena gue juga akan upload video mengenai preview pertandingan atau kontes spesial berikutnya, yaitu pertandingan antara Manchester City menghadapi dengan Wolves. Thank you semuanya, dadah.